Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Sahabat lentera dakwah yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim tentunya ketika mereka ditanya terkait dengan apakah mau masuk surga ataukah tidak, tentunya mereka pasti menjawab ingin masuk surga. Nah, oleh karena itu dengan jawaban tersebut menandakan bahwa dia meyakini bahwa surga itu ada, sehingga dia mengucapkan seperti itu, ingin masuk surga. Setiap orang ditanya ingin masuk surga, pasti masuk surga jawabannya. Nah, tentunya ketika kita ingin masuk surga ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat yang pertama dia harus muslim. Ini syarat yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar bagi siapapun. Kalau ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dia harus muslim, karena hanya orang yang beriman saja yang bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita mau sekolah, kita harus mendaftarkan dulu. Dengan daftar ini kita akan diakui menjadi siswa tersebut. Nah, begitu pula dengan seorang muslim tadi, ketika seorang ingin dimasukkan surganya Allah, ini harus masuk Islam dulu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang kalau ingin masuk surga. Nah, terkait nanti di perjalanannya prosesnya bagaimana, itu nanti. Yang penting syarat utamanya dipenuhi dulu. Oleh karena itu hadis Rasulullah SAW ini dari Jabir, an Jabir Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sholaitu maktubatu wa sumtu ramadan wa halaltu halal wa haramtu haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah qala na'am. Dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu bahwa seseorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, bagaimana pendapatmu jika aku mendirikan sholat fardu, aku berpuasa di bulan Ramadan, aku menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram, aku tidak akan menambah apa-apa lagi lebih dari itu. Apakah aku akan masuk surga? Rasulullah menjawab, benar. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 15. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi syaratnya pertama harus muslim. Yang kedua, seorang muslim ketika beraktivitas itu tentunya akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi seorang muslim bahwa kewajibannya di dalam kesehariannya itu harus terikat dengan syariat Islam. Dengan keterikatan pada syariat Islam itulah merupakan proses yang akan menghantarkan seorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bahwa aktivitasnya tadi, karena aktivitas manusia itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawaban aktivitasnya tersebut, aktivitas apapun di dunia ini. Nah, menjadi keharusan bagi seorang muslim ketika dia tidak beraktivitas, tidak tahu apa itu status perbuatannya, maka dia harus bertanya kepada yang lebih tahu supaya di dalam menjalani aktivitas tadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya,
ciri-ciri seorang bisa dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan dan mengharamkan merupakan aturan syariat. Tidak ada yang berhak untuk menentukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturan penghalalan, pengharaman itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya hak sama sekali. Perbuatannya halal dan haram itu Allah yang menentukan atau berdasarkan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian bahwa ketika seseorang berkeinginan untuk masuk surga maka dia akan selalu memperhatikan di dalam kehidupannya sehari-hari, aktivitasnya sehari-hari. Kita bisa mengambil ibrah dari para sahabat bahwa para sahabat itu dengan sungguh-sungguh di dalam mencari jalan sampai menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh serius berjalan ke sana dalam rangka untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat tidak tahu di dalam perbuatannya, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi kebiasaan para sahabat di dalam aktivitasnya sehari-hari. Sehingga aktivitas mereka senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim, kita juga harus bersungguh-sungguh di dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini bagi seorang muslim itu merupakan bulan panen, panen amal, panen pahala bagi seorang muslim. Sehingga dianjurkan untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam kesehariannya di bulan Ramadan ini, supaya kita mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Kemudian berikutnya, apabila seorang muslim ini menunaikan segala tanggung jawabnya di dalam agama, dia melaksanakan yang fardu dengan sempurna tanpa ada cacat, seperti sholat, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan perkara yang halal, maksudnya mengambilnya atau menerapkan yang halal dan mengharamkan yang haram, meninggalkan yang haram, dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentu dengan kemurahan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya tersebut. Walaupun dia tidak melakukan ibadah sunnah. Nah, ini keuntungan bagi seorang muslim ketika dia serius melaksanakan aktivitas kewajibannya, baik dia sholat, puasa, melaksanakan atau menerapkan yang halal, meninggalkan yang haram dengan penuh serius, tanpa ada kekurangan, tanpa cacat, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika seorang masuk surga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, supaya di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.